Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Kami dari Pendidikan Masyarakat yang terdiri dari kelompok Ahmad Rafiki, Cokorda Bagus Arya Kusuma, Dian Permata Putri, Rena Hermanis Rena, dan Serina Eka Putri. Kami akan menjelaskan sejarah perkembangan konsep andragogi. Baik, kita masuk ke dalam apa itu andragogi. Andragogi berasal dari bahasa Yunani, ialah andra, dewasa, dan agogos, ialah memimpin atau mengarahkan. Andragogi berarti seni dan ilmu membantu orang dewasa belajar. Berbeda dengan pedagogi yang berfokus pada pembelajaran anak-anak. Andragogi punya sejarah. Awal konsep andragogi, istilah andragogi pertama kali diperkenalkan oleh Alexander Kapp 1833 di Jerman. Kemudian dikembangkan oleh Marcel Kaules 1960-an di Amerika Serikat. Kaules menegaskan bahwa orang dewasa belajar dengan cara yang berbeda dari anak-anak. Perkembangan konsep andragogi awal tahun 1970-an, andragogi mulai diterapkan luas dalam pendidikan orang dewasa. Fokusnya pada pengalaman belajar, motivasi internal, dan kebutuhan nyata peserta didik. Saat ini digunakan dalam pelatihan, pemberdayaan masyarakat, dan pendidikan non-formal. Andragogi ia pun mempunyai prinsip. Menurut Marcel Kaules, 1. Kebutuhan untuk mengetahui. 2. Konsep diri sebagai pembelajaran mandiri. 3. Pengalaman sebagai sumber belajar. 4. Kesiapan untuk belajar. 5. Orientasi belajar pada pecahan masalah. 6. Motivasi belajar dari dalam diri. Yuk kita lanjut penerapan dalam pendidikan masyarakat. 1. Digunakan dalam pelatihan keterampilan, pemberdayaan, dan pendidikan wirausahaan, dan mendorong partisipasi aktif warga belajar dan menguatkan pengalaman dan kebutuhan nyata dalam masyarakat. Dan andragogi mempunyai perbandingan pedagogi dan andragogi. Dalam aspek kemandirian, pedagogi bergantung pada guru, dan andragogi tergantung pada mandiri sendiri. Pengalaman pedagogi sangatlah terbatas, dan andragogi kaya pengalaman. Motivasi pedagogi ialah eksternal, pedagogi ialah internal. Orientasi belajar, pedagogi teoritis, dan andragogi praktis. Dan andragogi mempunyai tantangan dan peluang. Tantangannya 1. Rendahnya minat belajar, keterbatasan akses, motivasi yang beragam. Dan peluangnya andragogi, teknologi digital, pembelajaran berbasis komunitas, pembelajaran sepanjang hayat. Dan dilanjut untuk Marcel Kaules mempopulerkan andragogi dan punya berprinsip untuk orang dewasa. Konsumsi Kaules mengemukakan 5 asumsi kunci tentang pembelajaran dewasa yang membeda-bedakan antara anak-anak. Konsep diri bergeser dari bergantung menjadi mandiri. Pengalaman menjadi sumber daya belajar yang kaya. Kesiapan belajar, orientasi pada peran sosial dan perkembangan diri. Orientasi belajar bergeser dari subjek ke pencegahan masalah dan aplikasi yang segera. Motivasi bersumber dari dalam diri seperti kebutuhan dan pengakuan dan pencapaian. Aplikasi dan relevan
Andragogi konsep ini banyak diterapkan di berbagai bidang seperti pendidikan tinggi, pelatihan profesional, dan manajemen, dan menekankan pelajaran aktif, partisipatif, dan relevan dan kehidupan pembelajaran. Dan dilanjut untuk andragogi emang khususnya untuk orang dewasa. Untuk orang dewasa ialah untuk perkembangannya, penekanannya, kemandiriannya, pembelajaran dewasa, peran pengalaman, kesiapan belajar, dan motivasi internal. Dan mempunyai kesimpulan, andragogi ialah pendekatan penting dalam pendidikan masyarakat, fokus pada kemandirian, pengalaman, dan kebutuhan nyata peserta didik, mendorong masyarakat menjadi belajar sepanjang hayat. Terima kasih kami terangkan untuk sejarah dan perkembangan konsep andragogi. Salam sejahtera untuk semuanya.